Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Faith in Action, mengatasi ketidakberdayaan di era digital untuk menemukan kembali iman. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 17 ayat 14 sampai ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai 21. Bacaan ayat Alkitab hari ini mengungkap momen transformatif dari transfigurasi Yesus di gunung yang disaksikan langsung oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini, para murid menghadapi situasi tak berdaya, ketika mereka tidak mampu menyembuhkan seorang anak laki-laki yang diserang penyakit ayan. Rasa ketidakberdayaan mereka membuka jalan bagi penyingkapan kemuliaan ilahi, yang menunjukkan hubungan mendalam antara iman dan kemampuan untuk mengatasi ketidakberdayaan. Saat kita menelusuri bagian ini, kita menemukan relevansinya dengan era digital modern, di mana perasaan tidak berdaya dapat diperkuat oleh tantangan dan kompleksitas era teknologi. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks era digital, di mana konektivitas seringkali menyebabkan terputusnya hubungan, dan perkembangan teknologi dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya, pesan Tuhan dari kisah transfigurasi Tuhan Yesus sangatlah menyentuh. Narasi tersebut berbicara tentang dampak mendalam dari iman dalam tindakan, yang menggambarkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan pasif, namun merupakan kekuatan dinamis yang memberdayakan kita untuk menghadapi dan menaklukkan ketidakberdayaan kita. Dalam kehidupan kita yang serba cepat dan didorong oleh teknologi, panggilannya adalah untuk menemukan kembali iman, sebagai respons yang aktif dan transformatif terhadap tantangan-tantangan yang dapat membuat kita merasa tidak berdaya. Kisah transfigurasi mengajak kita untuk menerima iman sebagai obat atas ketidakberdayaan yang diperburuk oleh era digital. Kemuliaan mempesona, yang terlihat di atas gunung, melambangkan potensi pengalaman transenden, bahkan di tengah tantangan modern. Hal ini mengajak kita untuk mencari keyakinan yang tidak terintimidasi oleh pesatnya perubahan teknologi, namun ikut berkembang dalam keterlibatan aktif dengan Tuhan, memberikan penyeimbang terhadap ketidakberdayaan yang dapat merasuki kehidupan digital kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita berada di era digital yang semakin kompleks dan cerdas saat ini, respons kita terhadap pesan Tuhan hari ini adalah dengan sengaja berupaya untuk mewujudkan iman dalam tindakan.
Hal ini berarti, kita harus menyediakan waktu-waktu tenang di tengah kebisingan digital, membina hubungan yang tulus di tengah interaksi virtual, dan menyadari bahwa keyakinan kita memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi kita tentang ketidakberdayaan teknologi kita. Sama seperti para murid menyaksikan kemuliaan Kristus Yesus setelah masa-masa ketidakberdayaan mereka, perjalanan kita di era digital mengundang kita untuk mengalami pancaran kehadiran Tuhan, ketika kita secara aktif mengaktifkan iman kita. Respons kita juga memerlukan kearifan dalam penggunaan teknologi, menyadari potensinya untuk memperkuat atau mengurangi perasaan tidak berdaya. Dengan mengintegrasikan keyakinan ke dalam kehidupan digital kita dapat menghadapi tantangan era digital dengan tujuan dan harapan yang diperbarui. Melalui tindakan kebaikan, kasih sayang, dan koneksi yang difasilitasi oleh teknologi, kita dapat mewujudkan keyakinan dalam tindakan, memberikan respons transformatif terhadap ketidakberdayaan yang mungkin muncul di ruang digital yang kita tinggali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di era digital di mana ketidakberdayaan bisa menjadi besar, kami berpaling kepadamu dengan hati terbuka. Terima kasih atas pesan transfigurasi yang abadi, yang mengingatkan kita akan kekuatan transformatif dari iman yang aktif. Saat kami menghadapi tantangan dan peluang di dunia yang saling terhubung ini, berikan kami kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi dengan cara yang menghormati Tuhan, dan kekuatan untuk mengubah keyakinan kami menjadi tindakan yang bermakna. Semoga pancaran kemuliaan-Mu menyinari hidup kami, menghilangkan bayang-bayang ketidakberdayaan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.